Bruners. Yuk kita belajar. Apakah kalian tahu siapa itu Jerome Bruner? Yap, benar sekali. Jerome Bruner adalah seorang psikolog kognitif yang berkontribusi secara signifikan pada pemahaman kita mengenai bagaimana proses belajar dan pembelajaran. Teori belajar Bruner berorientasi pada pengembangan aspek kognitif yang didasarkan pada dua asumsi utama. Asumsi pertama, bahwa pengetahuan berkembang melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Asumsi kedua, pengetahuan yang telah dikonstruksi melalui aktivitas tersebut merupakan hubungan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang diperoleh selama proses pembelajaran, sehingga membentuk struktur pengetahuan yang bermakna. Menurut Bruner, pengetahuan akan lebih mudah ditransformasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu 1. Struktur pengetahuan. Hal ini penting untuk melihat keterkaitan konsep-konsep dari informasi yang telah dipelajari dengan informasi baru, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan di lingkungan sekitar. Sehingga struktur pengetahuan harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis individu. Kedua, kesiapan. Dalam belajar, individu perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan sebelumnya yang memadai, sehingga pengetahuan baru dapat terhubung secara efektif dengan pengetahuan lama. Ketiga, nilai intuisi, yaitu penggunaan teknik intelektual atau pengetahuan berdasarkan pengalaman untuk membantu individu membuat kesimpulan awal tanpa menganalisis untuk mengetahui apakah kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang benar. Dan keempat, itu motivasi. Proses belajar diarahkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik individu yang akan membantu dalam memahami pengetahuan serta mempersiapkan diri untuk belajar hal-hal baru dan mencapai tujuan. Teori belajar Bruner dapat memberikan masukan yang sangat besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia loh, terutama pada model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Salah satunya dengan mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum matematika yang lebih baik. Sebagai contoh, sangat penting bagi siswa kelas 1 SD mempelajari operasi hitung dasar matematika sebagai modal awal dalam meneruskan jenjang tingkat sekolah yang lebih tinggi. Namun kenyataannya, kondisi yang terjadi sekarang terkait hasil belajar siswa kelas 1 SD mengenai operasi hitung masih belum optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mutakin dan teman-temannya, terbukti dari 31 siswa, hanya ada 42% atau setara dengan 13 orang siswa yang mampu mengerjakan operasi hitung matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Adapun 3 tahap dalam teori belajar Bruner, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Langkah pertama dalam teori Bruner adalah representasi enaktif. Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan pengalaman langsung atau aktivitas fisik yang memungkinkan siswa memahami konsep dengan cara yang nyata dan konkret. Contohnya, ketika belajar tentang pembagian, siswa mungkin diminta untuk memotong kue menjadi 4 bagian untuk dibagikan kepada 2 orang. Sehingga mereka bisa memahami konsep 4 dibagi 2 secara langsung. Pengalaman seperti ini memberikan dasar pemahaman yang kuat karena siswa terlibat dalam kegiatan yang nyata. Tahap berikutnya adalah representasi ikonik, di mana siswa mulai menghubungkan pengalaman konkret mereka dengan gambar atau visualisasi. Misal, setelah memotong kue, siswa dapat menggambar kue yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Visualisasi ini membantu siswa untuk menginternalisasi konsep yang telah dipelajari secara konkret dan membentuk gambaran mental yang lebih jelas mengenai materi yang dipelajari. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu representasi simbolik.
di mana siswa mulai menggunakan simbol dan bahasa abstrak untuk mengekspresikan konsep yang telah dipelajari. Pada tahap ini, siswa mampu memecahkan masalah pembagian dengan menggunakan simbol matematika seperti menulis 4 dibagi 2 sama dengan 2. Meskipun masalah sekarang diselesaikan dengan menggunakan simbol, pemahaman mereka itu berasal dari pengalaman konkret dan visual yang telah mereka peroleh sebelumnya. 3 tahap dalam proses belajar yang dikemukakan oleh Brunner ini sangat sesuai diterapkan di sekolah dasar karena anak usia SD masih berada dalam tahap berpikir konkret. Melalui penerapan teori Brunner dalam pembelajaran matematika di Indonesia, kemampuan siswa terkait operasi hitung ini menunjukkan hasil yang baik. Siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh ke dalam kehidupannya sehari-hari dan menjadikan siswa lebih mandiri dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan pembelajaran matematika. Nah, itu tadi merupakan materi tentang Jerome Brunner's Learning Models. Sobat Learners harus ingat, belajar adalah proses yang berkelanjutan dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jangan pernah berhenti belajar dan tetap semangat menghadapi tantangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye Sobat Learners!